Kita semua udah tahu kan kalau di luar negeri punya series sekelas Squid Game, Wednesday, Loki, dan sejenisnya yang punya cerita kompleks dan biasanya punya jumlah episode sedikit. Nah, di sisi lain, kita punya seri sinetron yang memiliki ciri khas alur panjang, penuh drama, punya ratusan episode, dan lain sebagainya. Keduanya sama-sama hiburan, cuma yang ngebedain itu dari segi vibes-nya doang dan target pasarnya. Ada yang suka cerita kompleks, ada juga yang lebih nyaman sama drama sehari-hari yang gampang diikutin. Dokter, bagaimana kondisi Kinar, dok? Alhamdulillah, Kinar sudah meninggal. Gua di sini bukan buat ngebandingin, tapi pertanyaannya, di era gempuran platform streaming online yang canggih dan praktis, kok bisa sih sinetron Indonesia masih bertahan? Apakah ada faktor internal dan eksternal yang menjadi strategi bisnis di baliknya, atau malah ada rahasia lain yang jarang kita sadari? Thank you udah klik video ini, dan selamat datang di segmen Zona Film. Ketika kita bicara tentang platform seperti Netflix, Disney+, HBO, dan sejenisnya, mereka punya ekosistem streaming online yang super canggih. Salah satu kuncinya adalah teknologi distribusi konten yang bikin kita bisa nonton lancar tanpa buffering. Nah, sinetron sendiri berjalan dengan cara yang berbeda. Produksinya dikenal dengan sistem kejar tayang, yang mana ceritanya bisa berubah dalam semalam tergantung rating. Kualitas sinematografinya sering jadi bahan obrolan atau meme netizen, dan penggambaran karakternya cenderung hitam dan putih. Kalau jahat ya jahat, kalau baik ya baik. Alurnya panjang, penuh dengan kebetulan, dan konflik bisa diulur sampai puluhan episode. Secara logika, di tengah persaingan konten global, model kayak gini harusnya udah lama ditinggalin karena terkesan kayak gitu-gitu aja dan kurang inovatif. Tapi faktanya sampai sekarang masih banyak orang yang setia nonton, dan ini bukan karena penonton yang gak punya pilihan lain, melainkan karena sinetron memang gak main di game yang sama dengan platform streaming online. Mereka beroperasi di arena yang berbeda dengan aturan main yang juga beda. Awalnya gua kira target pasarnya itu adalah milenial dan Gen Z yang sering aktif di media sosial dan terbiasa dengan konten on demand. Tapi ternyata sinetron itu target pasarnya jauh lebih luas. Mereka adalah orang tua kita, generasi yang lebih tua, ibu rumah tangga, baby boomer, sampai masyarakat di daerah yang mungkin belum menjadikan internet sebagai hiburan utama. Buat mereka, TV itu bukan sekadar hiburan semata, tapi udah jadi latar suara saat beraktivitas di rumah. Nah, dari sinilah model bisnisnya udah kelihatan beda. Netflix dan platform sejenisnya hidup dari biaya langganan bulanan usernya, yang bisa dibilang kesuksesannya diukur dari jumlah subscribernya. Sedangkan stasiun TV hidup dari iklan. Ukuran sukses mereka adalah dari rating, yaitu seberapa banyak orang yang menonton sebuah acara. Perolehan rating yang mereka terima bisa aja berasal dari perusahaan riset seperti Nielsen, yang mana mereka punya alat yang diinstal di sejumlah daerah buat melacak tontonan penonton. Artinya, stasiun TV sebenarnya tidak menjual sinetron ke penonton, tapi menjual perhatian penonton ke pengiklan. Formula cerita yang sederhana, drama yang mudah diikuti, dan jadwal tayang yang konsisten justru jadi kekuatan utama. Semua itu adalah fitur, bukan kelemahan, karena terbukti menjaga rating stabil dan bikin aliran iklan terus jalan. Ada dua faktor utama, kemudahan akses dan psikologi penonton. Pertama, soal akses. Misalkan kalau mau nonton di Netflix, kita butuh internet stabil, perangkat pintar, dan juga effort buat milih dari ribuan pilihan. Itulah yang disebut proses aktif. Sedangkan di TV, tinggal klik salah satu tombol di remote dan tayangan langsung muncul di layar. Gak perlu ribet dan gak terlalu effort mikir buat milih tayangan apa. Apalagi kalau internet di wilayah tertentu belum secepat di kota besar. Jadi wajar aja kalau televisi masih jadi hiburan yang paling gampang diakses. Kedua, soal psikologi. Alur sinetron yang simpel justru memberi cognitive ease, yang artinya penonton bisa tetap nyambung ceritanya sambil beraktivitas kayak masak, melipat baju, atau ngobrol. Jadi nggak harus full konsentrasi
tapi tetap merasa terhibur. Selain itu, ada fenomena yang disebut parasocial interaction. Penonton merasa punya hubungan emosional dengan karakter sinetron. Mereka ikut sedih kalau si protagonis menderita, ikut puas kalau si antagonis atau tokoh jahat kena balasan. Keterikatan emosional inilah yang bikin penonton balik lagi besok dan besoknya lagi. Uniknya, sistem kejar tayang yang sering dikritik ini sebenarnya bikin sinetron super adaptif. Rating bisa langsung memengaruhi jalan cerita sehingga penonton merasa suaranya berpengaruh. Jadi sinetron bukan sekedar tontonan, tapi sudah jadi ritual harian yang melekat di kehidupan banyak orang. Terima kasih sudah nonton video ini. Jadi kenapa sinetron Indonesia masih bisa bertahan di era streaming ini? Dari sumber yang kita bahas, jelas kalau sinetron bukan sekedar tontonan, tapi produk yang dirancang pas buat target pasarnya. Menurut kalian ada faktor lain nggak yang bikin sinetron tetap eksis sampai sekarang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.